5. Ibu Marwati, Ustaz, apakah mencintai termasuk takdir? Takdir itu ada mukhayyar, ada musayyar. Ada musayyar, ada mukhayyar. Musayyar diperjalankan, nggak bisa milih. Macam wayang, diperjalankan, nggak bisa milih. Mukhayyar, milih. Nah, sekarang cerita masalah cinta. Ini pandai pula orang ini nanya cinta pula. Cinta itu masuknya ke musayyar atau mukhayyar? Milih itu nggak bisa milih. Mukhayyar bisa milih. Musayyar nggak bisa milih. Cinta bisa milih apa tak bisa? Kan ada judul filmnya, Ketika Cinta Tak Bisa Memilih. Cinta itu tak bisa milih. Tak bisa kita paksa orang untuk jatuh cinta. Sampai akhirnya Qais sampai mati tak bisa cinta kepada yang lain. Hanya Laila itu saja di biji matanya. Maka disebut dengan Laila Majnun. Qais itu gila-gila kepada Laila. Jadi cinta tak bisa memilih. Jadi kalau kita cinta sama orang, itu tak bisa milih, tak bisa benci, tidak. Yang bisa memilih dengan tak memilih itu adalah efek cinta. Itu dia. Kita cinta sama orang, tak bisa milih. Tapi efek dari cinta, SMS atau enggak ya, ajak nonton atau enggak ya, pegangan tangan atau enggak ya, boncengan atau enggak ya, itu bisa milih. Gimana jemaah? Paham? Saya ulang sekali lagi. Cinta atau enggak cinta, enggak bisa milih. Tapi efek dari cinta, bisa milih. Pak Ustadz, saya cinta dengan teman sekelas saya. Enggak bisa milih. Itulah yang disebut dengan panah asmara. Kalau kau sudah cinta, enggak bisa milih. Tapi efek cinta, bisa milih. Setelah kau cinta, lalu kemudian mau action, minta nomornya atau enggak ya? Milih. Setelah dapat nomornya, ngajak jalan atau enggak ya? Nonton atau enggak ya? Boncengan atau enggak ya? Maka ketika orang mencinta, enggak dosa. Karena dia tak bisa memilih. Tapi ketika melakukan efek cinta, baru dosa. Di situ baru ada hukum syariat. Syariat itu hanya menghukum pada mukhayyar. Dia tidak pada musayyar. Wah, jelimet mengkaji cinta nih Pak Ustadz. Jangan tanya cinta. Tak ada cinta tu. Kata kepala sekolah kami dulu, almarhum Pak Hasanuddin Husin. Ibu Nurul Aini, Nur Cahaya, Aini Mata. Ustadz, mohon penjelasan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhabnya apa yang beliau anut? Bolehkah kami mengamalkan doa dan bacaan beliau? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mazhab Hambali. Beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Irak, Baghdad. Ulama wali Allah yang riwayat tentang karomah-karomahnya paling banyak terpercaya dengan riwayat yang sahih menurut Imam Nawawi adalah Abdul Qadir Jilani. Oleh sebab itu disebut dia dengan Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. Pak M. Rusli Daulay. Ustadz, maksud dari akhir sebuah kesabaran itu bagaimana? Apakah kesabaran itu ada akhirnya? Kesabaran itu akhirnya adalah ketika kita disuruh Allah marah. Orang memahami sabar itu kan nggak marah. Sabar itu kita ketika sabarnya karena Allah, marahnya pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu lillah. Kenapa Ustadz marah? Ustadz kan disuruh sabar karena agama Allah diinjak-injak, karena ulama diremehkan,
maka marah. Itulah akhir dari kesabaran. Kalau Allah suruh sabar, sabar. Kalau Allah suruh marah, marah. Jangan ketika Allah suruh marah, kau sabar. Disuruh Allah sabar, kau malah marah. Kan itu yang terjadi sekarang. Marahnya karena Allah, sabarnya karena Allah. Marah menengok anak yatim tak sekolah, lalu dengan kemarahanmu kau berikan wakaf tanahmu. Nah, itu yang bagus. Sabar menahan diri dari maksiat. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar bangun malam tahajud. Sabar untuk berwudu walaupun dingin. Sabar untuk memberikan harta untuk zakat, infak, sedekah. Sabar. Yang ketiga, sabar menerima musibah. 3 sabar. Sabar sakit, sabar kebakaran, sabar kehilangan, sabar kena tipu. Setelah usaha,